Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang pengetahuan teknologi digital terhadap akhlak remaja muslim. Pengertian: teknologi digital merupakan teknologi berbasis komputer dan jaringan internet yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi secara cepat, interaktif, dan global. Akhlak dalam Islam bukan sekedar perilaku luar, melainkan mencakup niat dan hati yang mencerminkan keimanan seseorang. Hubungan keduanya, teknologi digital berperan sebagai lingkungan baru bagi remaja. Jika lingkungan ini positif, maka akhlak remaja akan baik. Sebaliknya, jika negatif, maka akan berdampak buruk pada perilaku mereka. Apa itu era digital? Teknologi merambah pendidikan, ekonomi, sosial, hingga keagamaan. Digital native. Remaja adalah kelompok paling intens dalam memanfaatkan teknologi. Fenomena penggunaan teknologi seringkali hanya untuk hiburan tanpa mempedulikan dampak perilaku dan akhlak. Perubahan sosial. Interaksi virtual yang berlebihan mulai mengikis nilai sopan santun dan empati. Pertama, era digital, teknologi merambah pendidikan, ekonomi, sosial, hingga keagamaan. Contohnya, bidang pendidikan, pembelajaran daring melalui aplikasi seperti Google Classroom dan Zoom. Bidang ekonomi, pemasaran produk melalui media sosial. Bidang sosial, pertemuan virtual melalui video call. Dan bidang keagamaan, pengajian atau ceramah yang disiarkan secara online. Yang kedua, digital native. Remaja adalah kelompok paling intens dalam memanfaatkan teknologi. Contohnya, mencari informasi dan materi pelajaran di internet. Yang ketiga, fenomena. Penggunaan teknologi seringkali hanya untuk hiburan tanpa mempedulikan dampak, perilaku, dan akhlak. Contohnya, bermain game online berlebihan hingga melupakan belajar, ibadah, atau tanggung jawab di rumah. Dan yang terakhir, perubahan sosial. Interaksi virtual yang berlebihan mulai mengikis nilai sopan santun dan empati. Contohnya, lebih fokus pada ponsel saat berkumpul dengan keluarga atau teman daripada berbicara secara langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jaid. Akses ilmu agama. Selanjutnya kita membahas salah satu dampak positif teknologi digital, yaitu yang pertama, memudahkan akses kajian melalui YouTube, podcast, dan Al-Quran digital. Jadi melalui teknologi digital, masyarakat dapat mengikuti kajian Islam melalui YouTube, podcast, maupun aplikasi Al-Quran digital. Yang kedua, yaitu banyak ustadz memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan ilmu. Saat ini ustadz yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah untuk menyebarkan ilmu kepada masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga, wadah pembuatan konten edukatif Islami dan memperluas relasi sosial. Jadi teknologi juga menjadi wadah dalam pembuatan konten edukatif Islami yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Yang terakhir yaitu proses belajar menjadi lebih fleksibel dan modern. Selain itu juga teknologi membantu memperluas relasi sosial dan membuat proses belajar menjadi lebih fleksibel serta modern karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dampak negatif dan krisis moral. Selain memiliki manfaat, teknologi digital juga dapat memberikan dampak negatif apabila digunakan secara berlebihan. Yang pertama yaitu kecanduan, menghabiskan waktu berjam-jam tanpa manfaat. Banyak anak zaman sekarang menggunakan gadget atau media digital dalam waktu yang sangat lama tanpa manfaat yang jelas. Contohnya, banyak remaja sekarang yang menghabiskan waktu
6-8 jam sehari untuk bermain TikTok atau game online sehingga lupa belajar, berolahraga, bahkan menunda ibadah. Yang kedua yaitu cyberbullying, munculnya perilaku menghina atau merendahkan orang lain secara daring, yaitu perilaku di mana seseorang menghina atau merendahkan orang lain melalui media digital. Contohnya, memberikan komentar negatif pada foto seseorang di Instagram, menyebarkan ejekan di grup WhatsApp, atau membuat meme yang mempermalukan teman untuk dijadikan bahan lelucon. Yang ketiga yaitu degradasi akhlak, paparan konten gaya hidup bebas, bahasa tidak sopan, dan perilaku pamer. Contohnya, meniru bahasa kasar yang sering dilihat di media sosial, mengikuti tren yang tidak sesuai dengan nilai Islam, atau terlalu sering memamerkan kehidupan pribadi demi mendapatkan banyak likes atau followers. Yang terakhir yaitu menurunnya religiositas, penggunaan teknologi yang tidak terkontrol juga dapat menyebabkan menurunnya religiositas karena seseorang lebih sibuk menggunakan gadget daripada menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Contohnya yaitu saat azan berkumandang, seseorang tetap asyik bermain game atau menonton video sehingga menunda sholat. Ada juga yang lebih sering membuka media sosial daripada membaca Al-Quran atau mengikuti kajian. Dari beberapa contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa teknologi digital sebenarnya bukan masalah utamanya. Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita menggunakan. Jika tidak digunakan dengan bijak, teknologi dapat memengaruhi perilaku dan akhlak remaja muslim. Beberapa masalahnya yaitu kurangnya kontrol diri, minimnya pendidikan agama, dan rendahnya literasi digital. Seperti kurang mengontrol itu seperti bulan puasa ya, kurang mengontrol diri, kita godin ya, atau istilahnya mokel. Terus minimnya pendidikan agama tuh seperti kalau zaman sekarang mungkin di lesin ngaji ya, atau semacamnya yang berkaitan dengan agama Islam. Terus yang ketiga yaitu ada rendahnya literasi digital. Jadi orang-orang itu kadang suka malas baca informasi yang mereka dapetin ya, tanpa disaring lah, sering termakan hoax. Nah, terus solusinya itu apa? Yang pertama ada pendekatan religius ya, seperti penguatan iman melalui ibadah rutin, juga dengan cara memperajin dengan rajin sholat 5 waktu tanpa meninggalkannya. Terus puasa Senin Kamis lebih bagus lagi untuk menguatkan pendekatan religius. Dan yang kedua ada digital detox, yaitu mengurangi penggunaan gadget secara berkala. Nah, di gadget juga kadang tidak terlalu bagus ya, seperti kalau ngaji juga sebetulnya bagusnya di Quran, cuman sekarang udah ada juga kan aplikasi Al-Quran yang itu yang di HP ya, mungkin bisa kurangin secara berkala aja, seperti ya step by step aja gitu, nggak kalau secara langsung mungkin agak susah. Terus yang ketiga ada kontrol dan edukasi, peran orang tua dalam membatasi akses dan mengajarkan literasi digital. Di sini peran orang tua itu sangat penting ya, apalagi untuk mengawasi anak yang di bawah umur dalam bermedia sosial agar tidak kembali lagi pas awal nggak terlalu banyak kemakan hoax gitu ya. Terus mungkin orang tua juga bisa mengarahkan anak untuk menonton seperti kayak tontonan yang muslim itu, atau ngaji, atau cerita-cerita para nabi yang terdahulu. Dan yang itu, terus kesimpulannya ada, yaitu teknologi digital adalah alat yang harus dikendalikan, bukan dihindari. Jadi kita harus mengendalikannya secara bagus gitu, memanfaatkannya. Jadi walaupun ada sisi negatifnya, tapi kita tidak untuk menghindari itu, harus mencari manfaatnya gitu ya. Terus remaja muslim harus menjadi pengguna yang cerdas dan berakhlak, bukan menjadi korban teknologi. Nah, pentingnya
filter untuk meningkatkan kualitas diri sesuai nilai keislaman. Jadi balik lagi ke yang awal, kita harus di era digital ini harus sering-sering filter apa informasi yang kita dapetin. Oke, sekian dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.